Iya, Bung. Nah ini unik nih, kenapa? Ketika ditanya tentang bagaimana faktor tawuran ini tadi, yang Ah, apa sih yang paling berpengaruh? ya. Tentu, yang pernah saya pahami bahwasanya pendidikan itu kan kita terbagi menjadi tiga, Ah, informal, non formal, dan tiap-tiap anak yang dilahirkan dari kalangan umat beragama itu dalam keadaan suci. Sehingga mau jadi apa dia nanti setelahnya itu tergantung orang tuanya. yang seharusnya keluarga tersebut itu punya perhatian khusus, Benar-benar benar. terhadap anak-anak kita yang hari ini atau generasi mudanya Indonesia 2045 menuju generasi emas seperti itu ya. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke. Bertemu kembali bersama kami, saya Muhammad Reza Fahlevi, dan hari ini kita kedatangan tokoh muda sekaligus ketua Al-Wasliyah Kecamatan Namorambe dan juga tenaga pendidik. Selamat pagi Bung Azwar. Yuk, pagi. Gimana Bung? Kabarnya gimana nih? Ya, alhamdulillah baik kita. Alhamdulillah. Jadi Bung, gimana nih melihat situasi perkembangan yang mungkin lagi viral nih Bung, lagi viral hari ini. Kan saya ketahui nih bahwasanya Bung juga sebagai selain dari ketua himpunan juga sebagai tenaga pendidik di salah satu yayasan yang ternama di Kecamatan Namorambe. Iya benar. Saya pengen melihat atau pengen berdiskusi sama Bung ini terkait maraknya hari ini anak-anak sekolah Bung. Kita lihat melakukan tawuran, kemudian begal membegal, kan gitu Bung. Ini memang kejahatan-kejahatan yang muncul hari ini menjadi sorotan kita pemuda dan juga tenaga pendidik. Gimana Bung sih sebenarnya tanggapan dari Bung sendiri? Nah gini, ini kan kita pertama ngebahas soal tawuran kali Iya, tawuran, benar. tawuran. Nah, dalam tawuran ini kita juga mesti tahu paham bahwasanya tentang apa sih tawuran itu kan tentu. Tawuran itu apa dan bagaimana perspektifnya terhadap saya sendiri kan gitu. Kemudian perkembangannya. Nah, dalam tawuran ini kita juga paham bahwasanya ini salah satu kenakalan remaja. Kenakalan remaja yang marak itu nggak berdampak nggak semata-mata di tempat kita doang, tapi bahkan hampir di seluruh Indonesia. Iya benar. Tawuran ini menjadi sebuah hal yang mungkin udah tahap wajar dilihat mereka dan itu adalah sebuah kesalahan. Nah, itu dia yang kesalahan yang mungkin diwajarkan oleh masyarakat. Tapi secara pribadi menurut pandangan pendapat saya itu tawuran itu suatu kenakalan yang memang harusnya kita hilangkan. Kan seperti itu. Iya benar. Kita hilangkan dan tentang bagaimana sih apa sebabnya gitu. Karena ini bakal berdampak ke masa depannya juga. Benar sekali. Tentu. Nah, oke. Saya lanjut bahwasanya tawuran ini kita harus cari apa itu sebabnya. Kalau sebabnya ini dalam pandangan saya, bahwasanya ini tawuran dapat kita bagi faktor-faktornya kan gitu. Faktornya bahkan dari faktor internal seperti tentang pendidikan informalnya yang memang diajarkan oleh orang tuanya bagaimana. Benar sekali. Bagaimana orang tuanya mengajar di rumah. Kemudian faktor eksternalnya. Kenapa faktor eksternal gini? Yang menjadi pandangan yang sering menjadi kesalahan bahwasanya seorang anak itu dia banyak dipengaruhi oleh lingkungannya sehingga mau bagaimanapun dia tetap terdampak dengan hasil pendidikan dari orang-orang di sekitarnya atau lingkungannya itu sendiri, sehingga kita juga membutuhkan pendidikan ada yang disebut dengan pendidikan agama, yang bahkan pendidikan dari Islam itu sendiri. Agama atau bukan hanya berdampak berkaitan dengan Islam dan kebetulan juga saya ini kan kebetulan ketua Al-Wasliyah. Ketua PC Al-Wasliyah, sehingga yang di dalam Islam itu kita diajarkan bahwasanya agar saling
menjaga tentang hablum minanas, tentang hubungan sesama manusia itu tadi. Iya. Sehingga dari hablum minanas ini juga berdampak terhadap pengurangan terhadap tawuran ini tadi. Sehingga seorang anak jika hubungannya dengan manusia lainnya, ini Ya. hablum minanas, ini tadi terjaga, maka dia kan secara otomatis dia juga akan bisa menjaga hubungannya terhadap Tuhannya, Iya. seperti itu. Maka secara garis besar dapat kita pahami bahwa pengurangan angka tawuran ini tadi Ya. bisa bisa dikurangi melalui pertama yang kita sebut tadi pendidikan informal dari dalam keluarganya sendiri. Iya. Kemudian ditambahi dengan pendidikan dari Islam atau agamanya, baik Iya. itu Islam, Nasrani, Sesuai dengan yang dianutnya. sesuai yang dianutnya, Iya, benar, sehingga benar, itu. benar. Nah, itulah sedikit faktor yang bisa mempengaruhi tentang bagaimana sih pengurangan angka tawuran itu tadi, Iya. baik itu dari pendidikan informalnya dan juga beberapa pendidikan siraman dari Islam itu tadi, Iya. atau agama yang dianutnya. Nah, mungkin itulah sedikit pandangan saya. Gitu. Berarti Bung, yang Bung sampaikan tadi ini adalah salah satu penyebabnya tawuran. Ini adalah faktor dari lingkungan terdekat. Ya, Artinya keluarga. Ya. Keluarga ya, Bung. Keluarga. Yang seharusnya keluarga tersebut itu punya perhatian khusus. Punya Benar, perhatian khusus terhadap anak-anak kita yang hari ini atau generasi mudanya Indonesia 2045 menuju generasi emas, seperti itu ya. Terus Bung, kita kaitkan dengan tadi yang namanya Islam atau kita bisa yang dianut agama masing-masing. Gitu ya. Berarti kan ada juga harusnya anak-anak ini tadi rajinnya beribadah, contoh nih ke musolanya, ke masjidnya, atau ke gerejanya, atau ke viharanya, atau ke kuilnya, kan seperti itu dia Bung. Benar. Jadi sebenarnya ini yang kita salahkan Bung. Sebenarnya kita bukan kita salahkan, yang harus kita evaluasi nih, yang kita harus lebih ke evaluasinya. Yang harus kita evaluasinya ini tingkat di keluarganya kah? Atau di tingkat sekolahnya Bung? Atau ada memang berhubungan nih tingkat antara sekolah sama keluarga tadi? Oke. Itu dia Bung. Nah ini unik nih, kenapa? Ketika ditanya tentang bagaimana faktor tawuran ini tadi, yang apa sih yang paling berpengaruh? Ya. Tentu, yang pernah saya pahami bahwasanya pendidikan itu kan kita terbagi menjadi 3, informal, non formal, dan eksternal. Formal, informal, dan non formal. Nah seperti itu. Nah dalam seorang anak ini banyak yang mempengaruhi. Seperti yang pertama ini, semisal saya. Nah, jika memang keluarganya dari kalangan guru, apa dari orang guru lah, seorang guru punya anak, dia kemungkinan besar pasti jadi guru kan gitu. Berarti pendidikan informalnya yang kuat kan gitu, sehingga mau bagaimanapun keadaan si anak di luar, pasti si mama itu atau si orang tua itu mampu memanagenya. Kemudian ada juga orang dari non formal yang memang seseorang yang memang dia dari keluarga orang tuanya seorang tokoh agama, pemuka agama, kemudian dia berterjun di yang lingkungan kurang baik ini, sehingga pendidikan non formalnya. Nah ini berpengaruh lebih besar juga, sehingga nanti ada yang katanya anak ustadz jadi preman. Nah itu sering ya, ustadz jadi preman. Nah berarti pendidikan non formalnya yang lebih lebih apalah kita bilang ya, lebih mendominasi. Nah kemudian apakah ini berpengaruh? Tentu berpengaruh. Kenapa? Karena notabene seorang anak itu dia dipengaruhi tentang bagaimana orang tuanya. Orang tua tadi faktor. Faktor orang tua yang kuat. Kenapa? Seperti ini. Rasul pernah mengatakan bahwasanya tiap-tiap anak yang dilahirkan dari kalangan umat beragama itu dalam keadaan suci. Sehingga mau jadi apa dia nanti setelahnya itu tergantung orang tuanya. Mau dia Islam, Kristen, atau bahkan Majusi sekalipun, nah itu tetap tergantung orang tuanya. Artinya apa? Kedua pendidikan yang setelah informal ini tadi bisa berpengaruh, tapi ada yang lebih besar itu pengaruh dari pendidikan keluarganya. Seperti itu. Berarti Bung, dengan yang Bung sampaikan tadi, ini sebenarnya beriringan nih. Antara keluarga dengan tempat di mana dia menimba ilmu. Seperti itu. Terus, tapi hari ini yang kita perhatikan Bung, dan yang kita lihat juga di ruang lingkup kita, di media sosial, bahkan di stasiun televisi,
kurangnya perhatian dan bentuk dari keluarga tadi terhadap anak. Benar. Sehingga Ya, benar. terjadinya anak ini kalau kita bilang sih kurang kasih sayang, terus kemudian kurangnya perhatian. Kalau kita kaji lagi Bung, masalah anak yang orang tuanya nih super sibuk nih. Super sibuk. Ya, Oh, super sibuk super nih. sibuk. Sehingga kadang-kadang ada mungkin anak-anak yang mandiri, dia paham. Dia paham. Apakah ini juga ada faktor dari pondasi agama yang dibangun dari tingkat keluarga sehingga si anak ini memang paham nih. Aku memang harus benar-benar rajin sekolah. Aku memang benar-benar harus taat dan patuh terhadap orang tuaku sehingga aku bisa mewujudkan apa keinginan orang tua dan cita-citaku. Itu tadi dia, Bung. Nah, kalau kita ngebahas soal itu tentunya pendidikan dari ya, informal ini Iya. tadi, pendidikan dalam keluarga tentu sangat berpengaruh dalam seorang anak itu sendiri kan. Seorang anak itu sendiri sehingga jika memang dia anak itu tadi atau orang tua itu tadi mampu menanamkan nilai-nilai, ya kalau kita bilang kalau dalam Islam nilai-nilai keislaman atau bahkan dalam agama-agama lain seperti nilai-nilai Kristen atau bahkan Hindu Buddha sekalipun, ketika mereka mampu menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam dirinya, dalam diri anaknya, maka insya Allah atau dia bakal mampu memanage apa si anak ini tadi bakal mampu memanage dirinya sendiri sehingga dia mampu menggapai oh iya ini penting untukku sehingga ini harus kuperjuangkan seperti itu tadi. Iya. Mantap Bung. Mungkin untuk sementara untuk hari ini mungkin itu saja Bung. Siap. Lain waktu kita bisa bertemu kembali, bisa berbincang-bincang kembali Bung seputar yang viral, terus seputar mungkin nanti kita bahas tentang dunia pendidikan ya benar. Atau lebih jauh lagi nanti kita bahas mungkin kita bahas tentang perpolitikan begitu Bung ya. Itu lebih asik kayaknya itu Bung ya. Oke, terima kasih kawan-kawan. Mungkin itu saja dari kami. Jangan lupa untuk mendukung terus channel ini karena ini baru permulaan. Mohon doa, insya Allah ini menjurus ke arah-arah yang lebih baik. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bung, terima kasih banyak. Oke Bung, terima kasih. Yuk.